warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baiklah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Mulai pembelajaran, Ibu mau di sini siapa yang ketua kelasnya? Eka, Bu. Ya, Eka tolong pimpin doanya dulu. Baik, Bu. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Eka. Setelah berdoa, Ibu mau melihat daftar hadir terlebih dahulu ya. Siapa ini? Eka Putra Prasetyo. Ya, Bu. Hadir, Bu. Penja Sekar Putri. Iya, Bu, hadir. Devi Alvira. Hadir, Bu. Yuliawati. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya hari ini. Ya, Bu. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada teks singkat yang harus kalian baca. Sebelum Ibu masuk pembelajaran, Ibu ada suatu teks yang harus kalian baca. Coba kalian perhatikan slide yang pertama ini. Coba dibaca. Bu, beri waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Sudah? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dari teks yang saya berikan tadi, ada yang tahu materi pertemuan kita pada hari ini apa? Dari teks yang kalian sudah baca, itu kan ada seperti kayak sejarah perjalanan hidup Bapak B.J. Habibie. Ada yang tahu? Iya, Bu. Kayaknya kita seperti teks biografi, bukan, Bu? Kenapa ya, Kak? Seperti teks biografi, bukan, Bu? Ya, betul. Jadi, materi kita pada hari ini adalah teks biografi. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian teks biografi, unsur-unsur yang terdapat di dalam teks biografi. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat memahami pengertian teks biografi dan menentukan struktur teks biografi. Strukturnya itu ada orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Selanjutnya, ada pengertian teks biografi. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Selain biografi, ada juga yang namanya autobiografi. Autobiografi merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Untuk itu, antara biografi dan autobiografi sangat berbeda. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari penulisnya. Apakah riwayat tersebut ditulis sendiri atau orang lain yang menulisnya? Selanjutnya, ada ciri-ciri teks biografi. Coba dibacakan, Yuliawati. Bacakan semuanya ya, Bu, atau nomor satu aja? Semuanya. Oke, ciri-ciri teks geografi. Yang pertama itu adalah teks geografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang dibicarakan dalam bentuk narasi. Yang kedua,
membuat sebuah fakta pengalaman hidup tokoh dalam tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses hingga patut menjadi teladan. Yang ketiga yaitu teks biografi memiliki struktur yang jelas. Ya, terima kasih Yuliawati. Selanjutnya ada jenis-jenis teks biografi. Coba Eka tolong bacakan jenisnya. Yang pertama. Baik, jenis-jenis teks biografi. Yang pertama itu berdasarkan sisi penulis atau biasa disebut autobiografi, merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Biografi yaitu suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Biografi sendiri ini berdasarkan izin penulisan dibagi menjadi dua. Yang pertama, authorized biografi, sebuah biografi yang penulisannya mendapatkan izin atas pengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya. Yang kedua, unauthorized biografi, ataupun biografi yang penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Biasanya penulisan unauthorized biografi ini terjadi karena tokoh tersebut telah wafat. Sudah, Bu? Mas Eka, selanjutnya yang nomor 2 berdasarkan persoalan yang dibahas. Biografi politik. Penulis cerita hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. Biografi semacam ini mendapatkan bahan dari kumpulan berbagai riset. Akan tetapi, biografi politik biasanya tidak lepas atau syarat akan kepentingan penulis atau tokoh yang minta untuk ditulis. Biografi intelektual. Biografi ini hampir sama dengan biografi politik, persamaannya yaitu kumpulan bahannya yang didapatkan dari berbagai riset. Namun penulisnya dituangkan dalam gaya bahasa ilmiah. Berdasarkan jurnalistik, sebuah biografi yang penulisnya didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis atau tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita. Selanjutnya yang ketiga, coba Devia bacakan yang ketiga. Yang ketiga, berdasarkan isinya, biografi perjalanan hidup berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Biografi perjalanan karir berisi sebuah perjalanan karir seseorang tokoh mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat itu, atau bisa juga perjalanan karir dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Selanjutnya yang keempat, tolong dibacakan Cika Senja. Baik Bu, berdasarkan penerbit. Buku sendiri, sebuah biografi tokoh yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulisan, percetakan, dan pemasaran ditanggung sendiri. Penulisan biografi ini bertujuan untuk laku dijual di pasaran atau mendapatkan perhatian publik. Buku subsidi, penulisan biografi tokoh yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor. Biasanya biografi seperti jika dilihat dari segi komersil tidak akan laku, ataupun jika laku harga jualnya terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada struktur teks biografi. Yang pertama itu ada orientasi. Tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Yang kedua itu ada peristiwa penting. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh, hingga mengantarkannya meraih mimpi cita-cita dan kesuksesan. Yang ketiga itu ada reorientasi.
Tahap ini adalah bagian penutup berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh atau ada maupun tidak ada. Selanjutnya itu ada unsur kebahasaan teks biografi. Yang pertama itu ada kata hubung. Kata hubung adalah kata yang berfungsi sebagai penyambung antara satu kata dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat, dan juga kata hubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Apabila kata hubung tersebut berfungsi sebagai penyambung kata dalam sebuah kalimat, kata hubung itu dinamakan konjungsi intra kalimat. Contohnya dan, tetapi, lalu, kemudian. Selanjutnya ada rujukan kata. Coba bisa dibantu Eka bacakan lagi rujukan kata. Ya, Bu. Oh, yang kata hubung ya, Bu. Rujukan kata. Ya, unsur kebahasaan teks biografi, rujukan kata. Rujukan kata merupakan kata yang merujuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Kata rujukan ini dikategorikan menjadi beberapa bagian, antara lain kata rujuk benda atau hal. Contoh, ini, itu, tersebut. Kata rujuk tempat. Contoh, di sini, di sana, di situ. Kata rujuk orang. Contoh, dia, ia, beliau, mereka, nya. Sudah, Bu. Sudah, Kak? Iya, Bu. Sudah, Bu. Selanjutnya ada kata kerja berdasarkan bentuk. Coba Devia bacakan. Ya, Bu. Kata kerja berdasarkan bentuk. Pertama, kata kerja dasar adalah kata kerja yang pertama. Ya, tidak apa-apa, Bu. Kata kerja dasar adalah kata kerja yang masih dalam bentuk aslinya, yang berarti kata kerja ini belum mengalami penimbuhan baik awalan, akhiran, ataupun sisipan. Contoh, adil, ambil, ajak. Yang kedua, kata kerja berimbuhan. Kata kerja berimbuhan merupakan kata kerja yang sudah mengalami penambahan, baik berupa awalan, akhiran, maupun sisipan. Contoh, mengambil. Awalan ditambah ambil menjadi kata kerja dasar. Ambil adalah kata kerja dasar. Ya. Lagi ya ini, Bu. Sudah Ibu aja ya. Ya, Bu. Kata kerja atau verba adalah suatu kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Kata kerja dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan bentuk dan berdasarkan jenis. Selanjutnya itu ada peristiwa, waktu, dan tempat. Dalam teks biografi terdapat kata yang berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu, dan tempat yang dialami oleh tokoh. Sekian. Ibu mau memberikan satu teks lagi. Ini salah satu bentuk penugasan ya. Coba diperhatikan teksnya. Sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu dengan benar, maka Ibu akan memberikan poin kepada kalian. Dari teks ini, ada yang tahu ini teks apa? Teks biografi, Bu. Biografi, Bu. Eka duluan ya, jadi Eka dapat poin ya. Selanjutnya, tokoh siapa yang terdapat dalam teks biografi tersebut? Reza Rahardian, Bu. Ya, Bu Reza. Ya, Reza Rahardian ini sosok pahlawan atau aktor atau Aktor, Bu, aktor. Siapa itu? Yuliawati ya? Iya, Bu. Yuliawati, Bu. Ya, Yuliawati dapat poin ya. Iya, Bu. Selanjutnya, kan di dalam teks biografi ada beberapa struktur. Coba ada yang ingat nggak tadi? Kan udah disampaikan sama Ibu, teks biografi itu ada 3 struktur. Sebutkan apa aja 3-tiganya? Saya, Bu. Nah, coba Devia jawab. Ada 3 struktur dalam teks biografi. Yang pertama itu orientasi, yang kedua peristiwa penting, yang ketiga reorientasi, Bu. Nah, iya benar sekali. Coba kalau Devia bisa melengkapi, Bu, tambah poinnya lebih banyak. Tentukan mana orientasi pada teks berikut ini. Orientasi terdapat pada paragraf pertama, Bu. Iya, bagus Devia, bagus ya.
dapat poin lebih ya. Ye- Siapa yang bisa Yeay. menjawab untuk bagian peristiwa penting dan reorientasi dapat poin lebih banyak juga kayak Devia ya. Saya, Bu. Apa itu? Senja, Bu. Nah, coba Senja. Paragraf 2 itu, Bu, termasuk dari peristiwa penting. Nah, Lanjut. kalau paragraf 3 merupakan reorientasi, Bu. Baik. Betul sekali. Jadi semua yang ada di kelas ini dapat poin ya. Pinter-pinter sekali anak ibu ini. Selanjutnya penugasan untuk minggu depan, Ibu memberikan tugas cari teks biografi, terserah teks biografi seorang aktor, seorang pahlawan, seperti yang di awal tadi kan kita mengaitkan dengan teks biografi Bapak B.J. Habibie, presiden kita yang ketiga. Yang berikut ini kita mempelajari tentang teks biografi seorang aktor. Terserah kalian membuat teks biografi siapa atau artis favorit kalian, artis Korea ataupun segala yang kalian favoritkan lah bisa kalian jadikan teks biografi. Satu orang harus berbeda-beda ya, dan tentukan juga struktur teks biografinya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Dikumpulkan di mana, Bu? Dikumpulkan di Google Classroom ya. Bisa juga di WA, tapi lebih baik di Google Classroom saja. Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Ada, Bu. Sudah jelas. Bu, pengumpulannya kapan, Bu? 1 hari sebelum masuk mata pelajaran ya. Sudah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sebelum saya tutup pembelajaran, saya ingin bertanya tentang kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Coba Eka simpulkan pelajaran pada hari ini. Jadi yang dapat saya simpulkan untuk materi pembelajaran hari ini dalam menulis teks biografi itu ada 2, Bu. Ada yang autobiografi, ada yang unauthorized biografi. Jadi yang autobiografi itu ditulis oleh penulisnya sendiri. Kalau unautobiografi itu ditulis oleh orang lain. Setelah itu dalam penulisan teks biografi itu terdiri dari 3 struktur, ada orientasi, yang keduanya pemaparan ataupun penampilan masalah, baru reorientasi. Itu saja sih Bu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bu kalau kurang. Ya, baik. Ibu tambahkan lagi ya. Jadi yang Eka bilang tadi sudah benar. Jadi teks biografi adalah biografi itu adalah suatu bentuk teks yang berisi tentang kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarung kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Di mana teks biografi menceritakan tentang sejarah hidup, pengalaman, sampai kisah sukses seseorang. Biasanya biografi berisikan kisah hidup seseorang yang terkenal seperti pahlawan, politisi, aktor, atlet, dan sebagainya. Baik, sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Atau masih ada yang bingung? Tidak, Bu. Sudah paham, Bu. Sepertinya sudah, Bu. Baiklah, jangan lupa untuk mengulang pembelajaran kita hari ini ya. Dan Ya, Bu. jangan lupa untuk membaca buku. Karena membaca itu ladang ilmu. Jangan lupa kalau mau keluar-keluar juga menjaga jarak. Ingat 3M ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.